Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa Ibu. Hari ini pelajaran informatika bab 6 materi baru kita yaitu algoritma dan pemrograman. Di sini Ibu akan menjelaskan modul informatika tentang algoritma dan pemrograman. Ya, kita lanjut. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati masing-masing. Semoga ilmu yang Ibu berikan berkah dunia akhirat untuk siswa Ibu. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Materi kita adalah tentang algoritma, terdiri dari beberapa bab, subbab ya. Yang pertama algoritma, yang kedua flowchart, yang ketiga piskode, yang keempat contoh kasus. Baiklah, yang pertama algoritma terlebih dahulu Ibu jelaskan. Di sini pengertian dari algoritma. Algoritma merupakan urutan prosedur berupa langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah. Nah, dinamakan algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Masalah dalam kehidupan sehari-hari bisa kita jadikan contoh ataupun masalah atau persoalan algoritma dalam mata pelajaran. Di sini notasi algoritmik terbagi atas 3 bagian. Di dalam algoritma ini langkah-langkah prosedurnya ada 3. 1 judul, ya, judul persoalannya apa. Kemudian deklarasi atau kamusnya, maksudnya adalah kita mendefinisikan item-item tentang persoalan dari judul ini tersebut. Setelah kita deklarasikan, kita susun algoritmanya, terdiri dari input, output, dan proses. Maka algoritma di sini adalah langkah-langkah. Yang pertama ada 3 langkah. Yang pertama ada judulnya terlebih dahulu, yang kedua deklarasinya, yang ketiga algoritmanya. Ya. Kemudian flowchart. Ya. Di dalam algoritma ada namanya flowchart. Sebelum kita menyusun algoritmanya, sebelum kita menyusun 3 ini ya, sebelum kita menyusun judul, deklarasi, algoritmanya, kita juga bisa menentukan flowchartnya. Setelah kita menentukan judulnya, deklarasinya atau kamusnya atau algoritmanya, kita bisa menyusun flowchartnya. Flowchart ini adalah bagan untuk menuju ke program. Ya, di sini bisa siswa Ibu baca. Flowchart membantu analis dan pemrogram untuk menuangkan solusi persoalan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif. Intinya adalah setelah kita menentukan persoalannya apa, kita tentukan judulnya, kita tentukan deklarasinya, kita tentukan algoritmanya. Setelah kita tentukan ketiga hal ini, kita bisa membuat flowchartnya. Nah, perhatikan siswa Ibu, ini adalah flowchartnya. Ya, flowchart dalam pembuatan persoalan tadi. Ini susunan flowchartnya, terminator, ya, simbol ini kayak oval ya, namanya terminator. Fungsinya untuk permulaan atau akhir program. Maksudnya mulai dan lawannya selesai. Nah, ini adalah garis alir, flow line, untuk pembuatan flowchartnya, kemana arah flowchartnya. Kemudian ini adalah kondisi pengenalan deklarasi tadi. Ini kondisi pengenalan deklarasi tadi. Ini proses, ya.
proses dalam persoalannya. Nah, simbol ini, jajaran genjang ini untuk input dan output. Kita tahu ya, input artinya masuk, output artinya keluar. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih pahamnya, Ibu kasih satu contoh kasus. Ini ya. Ya, perhatikan. Kasus algoritma kita yaitu mencari luas segitiga. Masih ingat tadi tentang ini? Ya, algoritma adalah susunan langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Ada 3, judul, deklarasi, dan algoritma. Nah, sekarang persoalan kita yaitu mencari luas segitiga. Berarti kita tentukan judulnya dulu. Judulnya mencari luas segitiga. Deklarasinya, ya, deklarasinya ada 3 item. Kita perkenalkan dulu itemnya. Kita tahu rumus luas segitiga. Rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Ya, kalau siswa ibu ragu, silakan buka Google-nya. Coba ketik di Google rumus luas segitiga apa? Ya, rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Nah, sekarang pertama, rumusnya luas segitiga terdiri dari alas dan tinggi. Berarti luas sama dengan integer, alas sama dengan integer, tinggi sama dengan integer. Kenapa integer? Karena integer ini adalah angka. Ya. Perhatikan anak ibu, di saat kita membuat matematika luas segitiga, hasilnya kan berupa angka. Contoh, kita input alasnya angkanya 5. Tinggi angkanya 5. Ya. Di saat kita bikin prosesnya, alas 5, tinggi 5. Berarti dibagi 2. Berapa hasilnya? Hasilnya itu berupa huruf apa angka? Kalau berupa angka, berarti sifat deklarasinya adalah integer. Integer adalah tipe data yang berupa angka. Kalau hasil program kita berupa huruf A, B, C, D, berarti integer ini kita ganti ke teks. Seperti itu ya. Ya, perhatikan. Integer ini ya artinya adalah angka. Kalau hasil outputnya luas ini adalah berupa angka, berarti deklarasi kita integer. Seperti itu ya. Paham ya siswa ibu ya, semoga paham ya. Nah, kemudian luas alas tinggi ini datangnya dari mana? Datang dari rumus luas segitiga. Nah, kemudian algoritmanya, langkah-langkahnya apa? Setelah kita deklarasikan, setelah kita kenalkan sifat atau tipe dari luas alas tinggi, algoritmanya apa? Algoritmanya kita input alas. Input ini artinya masuk. Kita ketik berapa angka alas. Kemudian setelah itu kita input berapa angka tinggi. Berarti input ini artinya masuk. Setelah kita input, tentu diproses. Setelah diproses, baru ada outputnya, baru ada cetaknya, baru ada printnya. Seperti itu. Kira-kira paham ya siswa ibu? Ibu ulangi. Algoritma adalah susunan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Setelah kita tetapkan permasalahannya apa? Ini ada 3. Pertama, judulnya persoalan kita adalah mencari luas segitiga. Apa rumus luas segitiga? Alas kali tinggi bagi 2.
Nah, kita perkenalkan luas alas tinggi ini sifatnya apa? Angka apa huruf? Kalau hasilnya adalah berupa angka, maka kita bikin integer. Integer artinya adalah angka. Kemudian langkah-langkahnya adalah kita masukkan nilai alas, kita masukkan nilai tinggi. Setelah itu ada luasnya. Ini rumusnya. Kemudian di saat setelah kita proses outputnya sama dengan luas, artinya outputnya berupa angka nantinya. Contoh kita ingin menghitung di dalam kalkulator. Di saat kita klik sama dengan, itu adalah merupakan outputnya. Seperti itu ya. Kemudian flowchartnya lagi. Ya, flowchartnya. Nah, seperti ini. Lanjutan yang tadi ya. Kita flowchartnya seperti ini. Nah, flowchartnya seperti ini ya siswa ibu ya. Pertama, flowchart algoritma yang tadi, luas segitiga tadi ya. 1, mulai. Mulai ini flowchartnya di sini. Ya, ingat simbol flowchart tadi yang namanya mulai, ya, yang namanya mulai, yang namanya selesai. Mulai lawannya selesai, itu gambarnya sama, bulat, lonjong, oval ya. Kemudian deklarasikan ini yang apa? Kita langsung ke nomor 3. Masukkan nilai alas dan nilai tinggi. Berarti input. Gambar input jajaran genjang. Masukkan nilai alas, input alas. Masukkan nilai tinggi, input tinggi. Nilai apa? Gambarnya sama, jajaran genjang. Kemudian hitung luas segitiga. Ini rumusnya. Ya, ini rumusnya. Pindahin ke sini. Kalau ini lawannya ini. Nih. Kalau ini lawannya ini. Ketik aja rumusnya di dalam flowchart proses. Kalau proses gambarnya persegi panjang ya. Kemudian nilai tersebut dicetak. Nah, ini gambarnya. Nah, input dan output gambarnya sama. Ya, perhatikan. Ya. Mulai lawannya selesai, gambarnya bulat lonjong. Input jajaran genjang sama gambarnya dengan print. Proses berbeda sendiri, persegi panjang. Flowchart ini bisa kalian buat sesuai dengan urutan yang ada di sini. Paham ya anak ibu ya? Ya, kalau paham, tugas kalian adalah mencari luas persegi panjang. Apa rumus luas persegi panjang? Luas sama dengan, ya, luas persegi panjang apa? Luas persegi panjang kita singkat dengan PP. Luas persegi panjang sama dengan luasnya kita singkat L sama dengan panjang kita singkat P. Ya, ini panjang kali lebar. Kalau mau memastikan silakan buka Google.
Kalau kita singkat, L sama dengan P kali L. Nah, silakan kalian bikin tugasnya. Ini dimulai dari sini. Kalian bikin luas. Kalian bikin judulnya, deklarasinya, algoritmanya. Judulnya mencari luas persegi panjang. Nah, ini kalian bikin nomor 2 deklarasinya apa, algoritmanya apa. Kemudian kalian bikin langkah-langkahnya seperti ini. Terakhir, bikin algoritmanya khusus luas persegi panjang. Ya, dikumpulkan hari ini sampai jam pulang, kirim ke classroom. Jangan lupa tanda tangan di bawah catatannya, difoto, kirim. Siapa yang mengirim tugas absen hari ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.